Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wafa Rizkia Adika, mahasiswi semester 2 Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan mencoba meresum beberapa materi tentang ilmu Nahwu, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Nahwu dengan dosen pengampu Dr. Nasiruddin MSI MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa tentang materi Nahwu. Di antaranya ada bab ataf, badal, maf'ul mutlak, hal, dan juga tamyiz. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sambung ke pembahasan. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu bab ataf. Ma huwa al-atfu? Al-atfu huwa at-tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi, yang artinya ataf ialah tabi' atau lafaz yang mengikuti yang antara ia dengan matbu'nya ditengah-tengahi oleh huruf ataf. Ataf juga bisa disebut sebagai konjungsi atau kata hubung, yang mana ia menghubungkan dua satuan kata yang sederajat, yaitu kata dengan kata, atau frasa dengan frasa, atau juga klausa dengan klausa. Untuk syarat-syarat ataf ada 3. Yang pertama, yaitu adanya huruf ataf. Yang kedua, adanya ma'tuf. Ma'tuf ialah lafaz yang jatuh setelah huruf ataf. Dan yang ketiga, adanya ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih ialah lafaz yang jatuh sebelum huruf ataf. Dalam kitab terjemah Matan Al-Jurumiyah dan Imriti karya Kiai Haji Muhammad Anwar ada 10 huruf ataf. Di antaranya yaitu wawu, fa, summa, au, am, imma, bal, lakinna, la, dan juga hatta. Kemudian ataf dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ataf nasak dan yang kedua ataf bayan. Apa itu ataf nasak? Ataf nasak ialah ataf yang mana di antara ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya terdapat salah satu dari 10 huruf ataf yang telah disebutkan tadi. Contohnya, ishtaraitul qalama wal kitaba. Kemudian yang kedua tadi ataf bayan. Ataf bayan ialah isim yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab, dan pada ataf bayan ini tidak terdapat satupun dari 10 huruf ataf yang telah disebutkan tadi. Kemudian ataf bayan ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama, berfungsi sebagai penjelas, yaitu apabila ma'tuf alaihnya berupa isim ma'rifat. Contohnya, ja'a Abu Hafsin Umaru. Kalimat Abu Hafsin berkedudukan sebagai ma'tuf alaih dan kalimat Umaru berkedudukan sebagai ma'tuf. Dan yang kedua, fungsinya ialah sebagai pengkhususan, yaitu apabila ma'tuf alaihnya berupa isim nakiroh. Contohnya, sami'tu kalimatan khutbatan. Kata kalimatan berkedudukan sebagai ma'tuf alaih dan ia masih umum, kita belum tahu kalimatan itu kalimat apa. Kemudian ditambahi dengan kata khutbatan. Khutbatan ini sebagai ma'tufnya dan ia sebagai pengkhususan daripada ma'tuf alaihnya. Jadi setelah ada kalimatan khutbatan, kita tahu bahwa kalimat yang didengar itu adalah kalimat khutbah, bukan kalimat yang lain. Contohnya dalam i'rab, ro'aitul asada lan namiro. Ro'aitu fi'lun madin mabniyun ala dhammi wa ta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Al asada maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa ma'tufun alaihi. La
harful atfi mabniyun ala dhammi. An-namira maktufun alal asadi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bab badal. Apa itu badal? Al-badalu huwa at-tabi'ul maqsudu bila wasitatin. Badal ialah tabi' atau lafaz yang mengikuti yang dimaksud dengan hukum tanpa menggunakan perantara antara ia dengan matbu'nya. Kemudian, badal memiliki 3 syarat. Yang pertama, badal harus memiliki mubdal minhu. Yang kedua, badal harus mengikuti mubdal minhunya dalam segi i'rab. Dan yang ketiga, mubdal minhunya itu dapat berupa isim dan juga dapat berupa fi'il. Kemudian, badal dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, badal syai' min asya' atau bisa juga disebut badal mutabik. Badal mutabik ini ialah badal yang maknanya cocok dan juga sesuai dengan mubdal minhunya. Contohnya, amatut tajiro khalilan. Kata at-tajiro berkedudukan sebagai mubdal minhu dan kata khalilan berkedudukan sebagai badal mutabiknya. Jadi kata khalilan dia mengganti semua dari kata at-tajiro. Jadi jika ditanya pedagang itu namanya siapa? Khalil. Khalil itu siapa? Pedagang. Seperti itu. Baiklah, yang kedua ialah badal ba'di min kul. Apa itu badal ba'di min kul? Badal ba'di min kul ialah badal yang mubdalnya merupakan bagian dari mubdal minhunya dilihat dari segi kuantitas. Oleh karena itu, dalam mubdalnya ini harus memiliki domir yang kembali kepada mubdal minhunya. Contohnya, qadaytuddina sulusahu. Kata ad-dina berkedudukan sebagai mubdal minhu dan kata sulusahu berkedudukan sebagai badal. Nah, kan pada kata sulusahu tersebut terdapat domir huwa, hu. Domir tersebut kembali kepada mubdal minhunya, bukan kepada badalnya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah badal istimal. Badal istimal ialah badal yang memiliki makna atau sifat yang melekat pada mubdal minhunya. Contohnya, sami'tu syaira insyadahu. Kata asyaira berkedudukan sebagai mubdal minhu dan kata insyadahu berkedudukan sebagai badal istimalnya. Jika dilihat sekilas, memang badal istimal ini memiliki sedikit kesamaan dengan badal ba'di min kul, yaitu terdapat domir yang merujuk atau kembali kepada mubdal minhunya. Tapi perbedaannya ialah jika badal ba'di min kul itu dilihat dari segi kuantitas, jadi wujudnya bisa kita hitung, bisa kita lihat. Sedangkan kalau badal istimal itu kita tidak bisa menghitung wujudnya. Kata insyadahu tadi, insyadahu itu kan nyanyian, kita tidak bisa menghitung nyanyian itu seberapa banyak, tapi kita bisa merasakan adanya. Kemudian yang terakhir ialah badal golat. Badal golat yaitu merupakan ralat dari mubdal minhunya. Contohnya, asyrabul qahwata al-ma'a. Kata al-qahwata berkedudukan sebagai mubdal minhu dan kata al-ma'a berkedudukan sebagai badal golatnya. Jadi maksud dari badal golat ini ialah si pembicara tersebut ingin mengatakan asyrabul ma'a, tapi ia terlanjur mengatakan asyrabul qahwata, maka ditambahkan kata al-ma'a setelahnya. Seperti itu. Baiklah, saya akan memberikan contoh dalam bentuk i'rab. Contohnya, kalimat sato'a al-qamaru nuruhu. Sato'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Al-qamaru fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih wa huwa mubdalun minhu. Nuru badalul istimal marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih wa huwa mudhafun
hu dhamirun munfasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Al-maf'ulul mutlaqu huwa al-masdarul muntasibul muwafiqu lil fi'li fi lafzihi wa yaji'u ba'dal fi'li li ta'kidihi aw li bayani naw'ihi aw adadihi. Yang artinya, maf'ul mutlak ialah masdar mansub yang lafaznya sesuai dengan fi'ilnya dan ia diletakkan setelah fi'il untuk mempertegas atau memperjelas bentuk atau macamnya, atau juga memperjelas jumlahnya. Maf'ul mutlak memiliki 3 fungsi. Yang pertama, litakid atau untuk mempertegas. Contohnya, la'iba hasanun la'ban. Kata la'ban merupakan masdar, bentuk masdar daripada kata la'iba, dan dia berfungsi untuk mempertegas daripada fi'ilnya. Jadi Hasan bermain sebuah permainan. Dan yang kedua, fungsinya adalah libayanin nau'i, untuk memperjelas bentuknya atau jenisnya atau macamnya. Contohnya, marrol kitoru marros sahabi. Jadi marro ini merupakan masdar dari kata marro. Jadi masdarnya tetap sama seperti fiilnya bentuknya. Jadi bentuk di sini, maksud untuk memperjelas bentuk di sini ialah kereta itu berjalan atau melalui atau melintas seperti awan itu berjalan. Jadi kan awan itu bisa berjalan secara cepat, bisa juga berjalan secara lambat. Dan yang ketiga, fungsinya ialah libayanil adadi, yaitu untuk memperjelas jumlahnya. Contohnya, akala aliyun aklataini. Kata aklataini merupakan maf'ul mutlak daripada kata akala, yang artinya Ali memakan dua buah makanan. Jadi kata aklataini itu memperjelas bilangannya, jumlah. Kemudian saya ingin memberi contoh dalam bentuk i'rab. Contohnya, waqafa syurtiyu wuqufan nasyati. Waqafa fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Asyurtiyu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Wuqufa maf'ulul mutlaq mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun 'ala akhirih wa huwa mudhafun. An-nasyati mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun 'ala akhirih. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya ialah mengenai hal. Apa itu hal? Al-halu huwa ismul mansubu yubayyinu hay'atal fa'il awil maf'ulin bih hina wuqu'il fi'li wa yusamma kullu minal fa'ili awil maf'uli bih shahibal hal. Yang artinya, hal ialah isim yang dibaca mansub yang menerangkan perilaku fa'il ataupun maf'ulin bih ketika perilaku itu terjadi, dan masing-masing dari fa'il atau maf'ulin bih tersebut disebut sebagai shahibul hal. Jadi hal itu bisa menerangkan perilaku fa'il dan juga ia bisa menerangkan perilaku maf'ul bih. Contoh hal yang menerangkan perilaku fa'il. Zahabar rojulu masyian. Kata ar-rojulu merupakan shahibul hal dan kata masyian merupakan hal yang mana ia menjadi penerang atau penjelas dari kata ar-rojulu, daripada perilaku yang dilakukan oleh ar-rojulu. Jadi laki-laki itu datang masyian dengan berjalan. Kemudian contoh hal yang menjelaskan perilaku maf'ul bih. Ra'aitul jalisata farihatan. Kata al-jalisata berkedudukan sebagai shahibul hal dan kata farihatan berkedudukan sebagai hal yang menerangkan perilaku maf'ul bih atau menerangkan perbuatan yang sedang dilakukan oleh si maf'ul bih tersebut. Kemudian hal itu terdapat beberapa bentuk. Yang pertama,
hal yang berbentuk isim mufrad. Contohnya, ja'a Zaidun rokiban. Kata Zaidun berkedudukan sebagai sahibul hal dan kata rokiban berkedudukan sebagai hal, di mana ia berbentuk isim mufrad atau isim tunggal. Satu. Yang kedua, hal berbentuk sebagai jumlah ismiyah. Contohnya, hal dorot talamizu wal ustazu goibun. Kata at-talamizu berkedudukan sebagai sahibul hal dan kata al-ustadu goibun berkedudukan sebagai hal. Ia menerangkan dari kata at-talamizu dan ia berbentuk jumlah ismiyah, yaitu mubtada khobar, al-ustadu goibun. Kemudian yang ketiga bentuknya yaitu hal berbentuk jumlah fi'liyah. Contohnya, bayyanal ustadu ad-darsa wayan asut talamizu wayan asut tilmizu. Kata al-ustad dia berkedudukan sebagai sahibul hal dan kata yan asut tilmizu berkedudukan sebagai hal. Ia menerangkan keadaan yang ada di balik kata dari al-ustad tersebut dan ia berbentuk jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il dan fa'il, yan asut tilmizu. Yang keempat, hal berbentuk zorof. Contohnya, qara'nal qur'ana ba'da sholawati. Kata al-qur'ana berkedudukan sebagai sahibul hal dan kata ba'da sholawati berkedudukan sebagai hal yang menerangkan kata al-qur'ana dan dia berbentuk zorof, yaitu mudhof ilaih, ba'da sebagai mudhof dan as-sholawati sebagai mudhof ilaihnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu hal yang berbentuk jar majrur. Contohnya, sakanat talamidu fil hujrati. Kata at-talamidu berkedudukan sebagai sahibul hal dan kata fil hujrati ia berkedudukan sebagai hal yang menerangkan kata at-talamidu dan ia berbentuk jar majrur, terdiri dari harfu jar dan ismul majrur. Baiklah, untuk contohnya dalam i'rab yaitu istarohal la'ibu ta'iban. Istaroha fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Al-la'ibu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih wa huwa sahibul hali. Ta'iban halun tubayyinu hay'atal fa'il mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun 'ala akhirih. Baiklah, pembahasan yang terakhir ialah mengenai tamyiz. Apa itu tamyiz? At-tamyizu huwa ismun yuzkaru li bayanil muradi min ismin sabiqin yasluhu li an turada bihi asya'un katsirah. Yang maksudnya ialah tamyiz di sini isim yang disebutkan untuk menjelaskan isim sebelumnya. Kemudian isim yang jatuh sebelum tamyiz disebut sebagai mumayyiz. Mumayyiz dibagi menjadi dua, ada mumayyiz malfuz dan juga ada mumayyiz malhuz. Apa itu mumayyiz malfuz? Mumayyiz malfuz ialah ma yulfazu fil jumlati ka asma'il wazni wal kaili wal misahati wal adadi, yang artinya apa-apa yang disebutkan dilafazkan secara jelas dalam sebuah kalimat, baik berupa isim-isim yang berbentuk timbangan berat ataupun timbangan volume atau jarak maupun jumlah bilangan. Kemudian apa yang dimaksud dengan mumayyiz malhuz? Mumayyiz malhuz ialah ma yufhamu fil jumlati min ghairi an yuzkara fiha. Jadi maksudnya ialah apa-apa yang telah dipahami dalam sebuah kalimat tanpa menyebutkan empat isim yang tadi, timbangan berat ataupun volume atau jarak ataupun jumlah bilangannya. Kemudian hukum untuk tamyizul wazan wal kail wal misahah, yaitu yajuzu fi tamyizil wazni wal kaili wal misahati an yunsoba wa an yujarra bil idofati aw bimin, yang artinya tamyiz atau timbangan untuk satuan berat, volume dan juga jarak
Itu tamyiznya boleh berupa isi mansub dan juga boleh berupa isi majrur dengan bentuk idhofah atau dengan huruf min. Contoh untuk tamyizul wazan, ishtaraitu mithqalan zahaban, atau bisa ishtaraitu mithqala zahabin, atau juga bisa ishtaraitu mithqalan min zahabin. Jadi bentuk yang pertama itu dia berbentuk nasab, yang kedua dia berbentuk jar dengan idhofah, dan yang ketiga ia berbentuk jar dengan menggunakan huruf min. Selanjutnya contoh untuk tamyizul kail, syaribtu kuban ma'an, atau syaribtu kubamain, atau bisa juga syaribtu kuban min ma'in. Kemudian yang ketiga ialah tamyizul misahah. Contohnya zara'tu fadanan urzan, atau bisa zara'tu fadana urzin, atau juga zara'tu fadanan min urzin. Selanjutnya hukum untuk tamyizul adad. Tamyizul adadi yajibu jarruhu jam'an ma'a thalathati wal asyarati wa ma bainahuma, wa nasbuhu mufradan ma'a ahada asyara wa tis'atin wa tis'ina wa ma bainahuma, wa jarruhu mufradan ma'al mi'ati wal alfi. Yang artinya hukum untuk tamyizul adad di sini, apabila ia berada di antara bilangan 3 sampai 10, maka ia wajib berharokat jar atau kasroh dan berbentuk jamak. Dan jika ia berada di antara bilangan 11 sampai 99, maka ia wajib berharokat nasab dan berbentuk mufrad atau tunggal. Dan apabila ia berupa bilangan 100 dan 1000, ia wajib berharokat jar atau kasroh dan berbentuk mufrad atau tunggal. Baiklah, untuk contoh tamyizul adad untuk bilangan yang berada di antara 3 sampai 10. Contohnya akaltu arba'atu fahatin. Kata tufahatin merupakan tamyiz di mana ia menjadi isim yang menjelaskan maksud dari isim sebelumnya, maksud dari kata arba'a. Jika kita hanya mengatakan akaltu arba'a, kata arba'a di sini masih sangat ambigu. Dia tidak maksudnya empat apa, saya memakan 4 apa. Jadi kata tufahatin merupakan isim yang dimaksudkan untuk menjelaskan dari kata arba'a. Jadi saya memakan 4 buah apel. Kemudian contoh untuk bilangan yang berada di antara 11 sampai 99. Fi syahri thalathuna yauman. Kata yauman merupakan tamyiz atau penjelas bagi kata thalathuna. Kemudian untuk contoh bilangan 100 dan 10, fil hadiqati alfu syajaratin. Kata syajaratin di sini sebagai tamyiz, yaitu menjelaskan dari kata alfu. Selanjutnya adalah hukum untuk tamyiz jika mumayyaznya malhus. Yunsabut tamyizu idza kana mumayyazu malhuzan. Yang artinya apabila mumayyaznya itu malhus, maka tamyiznya wajib berbentuk nasab. Contohnya hasunal gulamu kalaman. Kata kalaman yang artinya perkataan, kita tidak bisa menilai itu baik dalam bentuk satuan beratnya ataupun satuan volume atau jarak atau jumlah bilangannya, karena perkataan itu tidak bisa dihitung dengan kuantitas. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dalam i'rab. Kalimat yang akan saya i'rab ialah ba'at-tajiru dirhamaini miskan. Ba'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. At-tajiru fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Dirhamaini maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu min ismil musanna wa huwa mumayyazun malfuzun. Miskan tamyizul wazni mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Baiklah, kita telah sampai di penghujung video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya
Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang telah saya ucapkan, karena saya juga masih sama-sama belajar untuk memahami ilmu nahwu. Oke, sampai jumpa kembali. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.